Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Teman-teman analis Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Abdul Aziz, Kota Singkawang. Udah lengkap nih ya. Jadi kali ini aku ingin mensosialisasikan dua buah buku yang harus kita catat setiap hari karena pelaporannya akan dilaporkan untuk akreditasi dan juga untuk pemantapan mutu laboratorium. eh Kenapa dibikin video? Biar bisa terserap ya. Karena aku juga nggak mungkin ngomong satu-satu dengan yang lain-lainnya. Jadi kita bikin video aja. Oke, buku yang pertama adalah buku pelaporan pemeriksaan sito pasien laboratorium. Jadi setiap ada pasien sito, sebenarnya ini udah berlangsung lama sih ya. Cuman karena ada penambahan kolom, jadi kita harus memberitahu supaya mereka juga enak gitu kan, kalian juga enak. Nah, dan ini juga harus disosialisasikan ke bangsal atau ruangan yang merujuk sih sebenarnya. Jadi itu sistemnya nyambung. Nanti kalau kita nggak nyambung ya emang agak susah. Nah, oke, kita mulai aja. Ini buku pelaporan pemeriksaan sito pasien laboratorium. Jadi, jika ada pasien sito yang dikirim dari ruangan, kita harus mencatat ini, mencatat tanggal berapa, namanya dan RM-nya, kemudian dari ruangan mana, permintaan pemeriksaannya apa, kemudian juga jam mengantar darahnya harus dicatat, jam permintaan atau jam penginputan di SIM RS juga harus dicatat, dan jam input hasil. Karena apa? Karena pasien sito ini batas waktunya itu 30 menit. Jadi kalau lebih dari 30 menit, analis harus menyertakan alasan kenapa pasien ini hasilnya melewati dari 30 menit. Misalnya, ada pasien sito, kemudian alat masih dikalibrasi ataupun dikontrol. Jadi kan otomatis si sampel ini tidak bisa kita periksa secepat itu. Nah, jadi alasannya harus kita tuliskan di sini ya. Begitu juga dengan pelaporan hasil nilai kritis. Pelaporan hasil nilai kritis kurang lebih sama dengan Lepsito, tapi bukunya beda. Kemudian kalau yang nilai kritis ini kita tuliskan tanggalnya, kemudian nama dan RM-nya, kemudian hasil dari nilai kritisnya. Nilai kritisnya sudah ada di sini. Apa saja yang masuk dalam kriteria nilai kritis. Kemudian juga dari ruangan mana, penerimanya siapa, penerima telepon, dan petugas analisnya siapa. Setelah itu harus ada jam hasil lapor. Jadi sebelum kita menginput hasil, kita harus menelpon dulu ke ruangan. Jadi jangan menginput dulu baru kita telepon, tapi harus menelpon dulu baru kita input hasilnya. Karena kita harus menyesuaikan dari SOP-nya ya. Sudah ada SOP-nya. Oke, kemudian ada jam input hasilnya dan beserta alasannya jika pelaporannya melebihi dari 30 menit. Pokoknya yang melebihi dari 30 menit harus dibikin alasan kenapa lebih dari 30 menit. Oke, sampai di situ aja. Kayaknya yang lab situ juga sama ya. Ada kriterianya juga pemeriksaan apa aja yang bisa sito. Biasanya itu H2TL. Oke, golongan darah juga. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar dan Allah mudahkan semuanya. Oke, bye. Assalamualaikum.